Saya selaku penasihat hukum saudara Gilang dan saudari Sandi ingin memberikan beberapa hal yang terkait permasalahan atau berita-berita yang ada saat ini, ya, khusus terkait dengan adanya beberapa berita laporan maupun berita-berita terkait TPPU dan lain-lain. Ya. Nanti kami akan batasin karena ini sudah malam juga ya, jadi kita akan batasin di 3 pertanyaan terkait hal ini. Jadi mungkin saya akan minta dulu beberapa atau yang terkait teman-teman semua, beberapa wartawan kita minta rekan-rekan untuk bertanya, tapi kita batasi 3 pertanyaan. Baik, boleh dari mana? Dari mana? Badru dari CNN Indonesia TV, Pak. Oh, baik, dari CNN. Mas, soal terkait laporannya itu tanggapannya seperti apa? Kan dari Mabes Polri juga sudah menyetop pelaporan terhadap yang PS Glow itu ya. Tanggapannya seperti apa dan kelanjutannya akan seperti apa? Baik, mengenai laporan dari Pak Sandi ya, selaku pelapor yang melaporkan PS Glow atau PS Putra Siregar itu, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah perkara itu dihentikan yang sesuai dengan berita yang ada ataupun perkara itu masih berjalan. SP 2HP dalam hal ini, surat pemberitahuan hasil penyidikan belum kami terima atau Mbak Sani terima sebagai pelapor. Jadi sampai saat ini belum ada berita bahwa berita atau kepastian hukum apakah perkara itu dihentikan atau tidak. Dari Mabes Polri kan sudah mengeluarkan pertanggal 16 Maret 2022 bahwa kasusnya di stop dengan alasan sudah memiliki hak paten dari Kemenkumham. Ya, apapun itu, artinya kami belum mendapatkan yang namanya SP2HP atau pemberitahuan dari Mabes Polri terkait laporan yang dilakukan atau yang telah dilaporkan oleh Mbak Sani. Pak, soal artikel yang muncul di online hari ini, Pak, yang dugaan Mas Gilang melakukan penipuan itu apakah Dari mana? dari RCTI, Pak? RCTI. Laporan apa? Ya, laporan dugaan penipuan apakah ini sama dengan kasus yang sama sebelumnya atau seperti apa? Laporan dugaan penipuan sampai saat ini kita belum dapat ya, atau belum ada laporan itu. Jadi silakan ditanya yang mengeluarkan berita itu. Jadi hari ini kita semua sepertinya kena hoax ya. Jadi pihak kepolisian salah memberikan berita dan juga sudah diklarifikasi sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi memang sampai saat ini belum ada laporan untuk saya dan juga untuk istri. Silakan ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Oke, terima kasih Ferdi dari KHI ini. Terkait ada artis yang menyerang pribadi Mas Gilang sendiri seperti apa? Makin banyak yang menyerang. Makin banyak yang menyerang. Jadi dari awal saya tidak pernah menanggapi, sampai hari ini pun saya tidak pernah menanggapi. Jadi biarkan saja orang mau berkata apa, ya. Dan silakan saja juga bertanya ke yang bersangkutan. Yang pasti saya tidak pernah menanggapi, saya tidak pernah mau berkonflik dengan siapapun. Biarkan orang berkata jelek tentang saya, berkata buruk tentang saya, menjatuhkan saya, tapi saya tidak pernah menanggapi dan tidak akan pernah membahas. Terkait jet yang tidak terdaftar? Kalau itu saya jelaskan bahwa mengenai pesawat jet itu, klien saya atau Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya, hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Dan sekarang sudah selesai, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu ya sudah tidak tahu lagi kemana kan perjanjiannya sudah berakhir. Berarti ada kontrak? Ada kontrak. Dan apakah mengetahui pesawat itu terdaftar atau tidak?
Kalau itu silakan tanya yang mendatangkan pesawat ya. Berarti penegasan kalau ini hanya bukan pembelian, maksudnya hanya sebagian dari kerjasama aja ya? Iya, ada kerjasama. Mas, soal pabrik MS Glow yang katanya tanpa izin didirikannya itu seperti apa, Mas? Ya, saya luruskan bahwa itu bukan pabrik MS Glow, teman-teman semua. Itu adalah pabrik PT Cosmepek, di mana Cosmepek itu bergerak di bidang industri kemasan. Kemudian tanah di situ sebenarnya udah dari tahun 98, punya orang, sudah berdiri sebuah bangunan, dan kita baru membelinya tahun 2021. Kita bangun untuk menjadi sebuah pabrik kemasan. Ternyata ada perbedaan antara sertifikat yang di BPN dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di BPN udah jelas bahwa tanah ini adalah tanah boleh digunakan untuk industri, sedangkan di pemerintah itu adalah tanah lahan hijau. Jadi sebenarnya dipiring karena memang saya lagi rame, makanya digoreng-goreng perihal itu. Dan saya tegaskan itu bukan pabrik MS Glow, tidak memproduksi MS Glow, itu hanya kemasan dan sampai saat ini belum beroperasi. Ya, jadi itu nggak ada hubungannya sama MS Glow ya. Jadi kemasan MS Glow nggak bermasalah, isi MS Glow nggak bermasalah, dan itu bukan pabrik MS Glow. Jadi pabrik MS Glow tidak bodong. Terkait dengan money laundering, Pak, dari mana? Dari selebritas lagi, Pak? Ya. Dari money laundering. Ya, gimana menjawabnya? Udah dijawab sendiri. Jadi ada orang yang menggiring opini selalu, ya kan? Yang pertama perihal kedekatan saya dengan almarhum Ko Hendri, yang dianggap semua harta saya adalah punya almarhum, ternyata dibuktikan sendiri dengan adiknya, dijawab sendiri. Kemudian diteruskan lagi isunya, saya kenal dengan Kak Jedan, dijawab sendiri sama yang bersangkutan kalau saya sama sekali tidak kenal. Saya sendiri jujur di sini tidak pernah bertemu sama sekali dengan yang namanya Kak Jedan. Jadi apapun yang terus akan beredar bahwa money laundering atau apa itu sama sekali tidak benar. Semua yang saya kerjakan dengan istri adalah usaha dari usaha kita semua. Sudah dijawab. Oh, itu nggak ada kaitannya ya, Pak? Iya. Mas Andi, ada etikat damai nggak sama pihak PS Glow? Dari mana, Mas? Dari RCTI. Ada etikat kekeluargaan nggak sama pihak PS Glow mungkin? Kita jalani aja. Iya. Nanti gini, apakah ada perdamaian atau tidak? Ya nanti kita lihat ke depannya ya. Kita lihat ke depan. Mungkin detailnya apa sih yang menjadi hal yang sangat dirugikan untuk MS Glow sendiri? Kalau yang kita laporkan adalah penjiplakan ya, penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Jiplakannya maksudnya dalam packaging aja apa formulanya juga dijiplak? Logo ya? Jadi penjiplakan bisa dicek sendiri lah gitu. Pokoknya yang kita laporkan itu tentang penjiplakan brand gitu. Ada lagi nggak? Tadi sudah kita batasi 3 ya. Ini sudah lebih malah ya. Nanti bisa kalau butuh keterangan lebih lanjut nanti bisa hubungi saya ya. Kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.